Baik, dan saudara sekalian, malam ini saya seperti bernostalgia dengan narasumber kita. Narasumber yang duduk di samping kanan saya ini seorang yang sangat luar biasa. Saya kenal beliau sejak datang ke Jakarta. Saya datang ke Jakarta tahun 96. Silakan dihitung berapa tahun ya. Karena kalau kita biasa nyebut tahun kan orang langsung hitung berapa tahun gitu kan. 96 berarti berapa? Jicapni. Jicapni apa Sakapni? Jicapni. Ini di Medan apa Jakarta ini kan? Di Jakarta ya. Beliau ini adalah seorang biku yang sangat rendah hati. Dulu sempat belajar bahasa Inggris. Ya, saya sempat berkarma baik. Saya yang berkarma baik ya, mendapatkan kesempatan melayani beliau ketika beliau ingin belajar bahasa Inggris. Bayangkan loh, biku mau belajar bahasa Inggris kan hebat ya. Itu artinya rendah hati, betul ya? Ini seorang biku yang perlu kita tiru. Boleh kita beri tepuk tangan juga untuk beliau. Nah, kemudian beberapa kali, ini saya ceritakan tentang beliau sedikit dulu. Jadi kita karena udah lama nggak bertemu beliau, termasuk saya, jadi ada gambaran sedikit. Beliau ini dalam perjalanannya itu sering mengisi seminar. Setiap kali mengisi seminar, satu hal yang bagus dari beliau adalah beliau komunikasinya bagus, bersih sekali. Untung beliau biku, jadi tidak bisa mengikuti profesi saya sebagai motivator. Kalau tidak, saya menambah satu saingan gitu ya, seorang motivator. Bahasanya bagus, sederhana, bersih, mudah dimengerti, ya, teratur, terstruktur, dan terukur. Bagus sekali. Kemudian terakhir saya dengan beliau ada di Mojokerto. Saya kira tahun 2000 berapa berarti saya sendiri lah. 3 tahun yang lalu. 2013 kami bersama di Mojokerto. Beliau membawakan materi, saya kebetulan juga membawakan materi di hadapan guru saya waktu itu, Bani Wiryana Mahatera, dan beliau membawakannya sangat mengesankan peserta yang hadir pada hari itu. Ya. Kemudian perjalanan waktu beliau belajar dari seorang biku yang bukunya kita banyak baca mungkin ya. Ada di sini yang pernah baca bukunya Master Tirth Nhat Hanh? Iya, yang belum pernah baca mungkin perlu lebih sering ke toko buku. Master Tirth Nhat Hanh adalah seorang biku Vietnam yang sekarang menempati posisi di Plum Village di Perancis. Saya jujur ingin sekali pergi ke sana, tapi kemarin ketika saya berkesempatan berkarma baik ke Eropa, saya hanya datang dari Brussels ke mana? Ke Perancis hanya untuk foto di Eiffel saja. Habis di Eiffel, foto, selfie, pulang lagi ke Brussels. Perjalanan 5 jam, habisin waktu PP 10 jam. Hanya ngambil Menara Eiffel. Padahal di Simpang 5 Gumul di Kediri pun ada. Ya, jadi bagi Anda yang pengen foto di Paris, nggak usah jauh-jauh ya, ke Kediri saja. Di Kediri ada. Oh, Parisnya nggak ada. Itu Arc de Triomphe-nya ya. Itu benteng kemenangan Bonaparte. Napoleon Bonaparte. Nah, itu ada di Plum Village. Plum Village. Nah, ini berarti saya perhatiannya kurang ya. Tema kita hari ini kan meditasi dan transformasi. Jadi itulah beliau sampai belajar ke 2010. Beliau pertama kali ketemu dengan Master Tirth Nhat Hanh di Jakarta, di Bogor. Beliau belajar, beliau langsung mengamati, dan malam ini saya kira yang hadir sungguh beruntung. Nanti Anda akan mendengarkan pengalaman beliau. Beliau bertemu dengan Master Tirth Nhat Hanh pertama kali ya nanti di 2010 itu di Wisma Kinasih di Bogor. Beliau di situ terkesan berat sehingga beliau belajar, baru kembali dari sana Plum Village Prancis, belajar selama 10 tahun dengan komunitas internasional berbagai bangsa, suku bangsa yang sedang belajar di Plum Village. Ya, baik, malam ini tema kita tadi, Bante akan menyampaikan sharing tentang bagaimana meditasi dan transformasi diri. 2 materi sebenarnya, nanti mungkin akan disintesiskan menjadi bagaimana meditasi bisa menjadi pemicu kita bertransformasi diri menjadi lebih baik lagi ya. Tepuk tangan buat Bante Mahatera. Ya. Terima kasih kepada Mr. Paul yang sekarang sudah menjadi doktor. Selamat untuk Mr. Paul
Terima kasih dulu pernah ngajarin saya bahasa Inggris. Walaupun sampai hari ini masih belepotan. Ya, karena Mr. Po banyak ngasih motivasi juga. Ya, dalam hal yang lain saya belajar nilai-nilai hidup dari Mr. Ponijan. Kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini, terima kasih. Selamat malam. Namo Sangya Adi Budaya, Namo Budaya. Jujur saya lebih senang mendengar ya, karena dari mendengar saya banyak belajar sesuatu dari orang lain. Tapi menjadi biku di Indonesia kadang tidak bisa menghindar untuk bicara. Jadi kadang saya harus melakukan sesuatu bukan keinginan saya, tapi lebih ya ingin mendukung niat baik orang. Orang sudah percaya sama saya, mengundang saya bicara, saya harus bicara. Dan itu kehormatan buat saya. Mudah-mudahan saya akan bisa menyelesaikan tugas saya di sini, dan mudah-mudahan ada hikmahnya. Udah lama nggak ngomong di depan orang begini ya, yang lain. Saya lebih enjoy itu kalau ngomong face to face gitu ya, yang 5 orang, 6 orang gitu. Terus nggak formal, yang boleh ketawa-ketawa tapi dapat manfaat gitu. Ya anggap aja di sini suasananya ya, saya ingin suasananya jangan kaku. Ya anggap aja saya lagi ngobrol ya. Biar di foto bagus. Ya. Ya. Saya bicara di sini dalam topiknya tentang transformasi, tentang meditasi dan transformasi. Ini berkaitan dengan tema Waisak Sangga Agung tahun ini, bicara tentang transformasi. Dan ketika saya diminta bicara seperti itu, saya senang sekali, karena tujuan saya jadi biku juga salah satunya karena saya ingin transformasi. Walaupun saya sudah belajar agama Buddha secara formal sebelum jadi biku 3 tahun sekolah guru, saya merasa ilmu saya tidak cukup, terutama bagaimana untuk bisa hidup bahagia. Bahkan udah jadi biku lama belajar pun saya belum banyak transformasi juga ya. Jadi saya masih mudah sedih, saya masih bisa nangis, saya masih bisa kecewa, saya masih kadang-kadang kepingin juga jadi orang biasa ya. Jadi saya merasa saya harus perlu menempat diri lagi, harus banyak belajar lagi supaya kehadiran Buddha di dunia ini betul-betul membantu saya untuk menjadi murid beliau yang bahagia. Jadi keinginan saya untuk transformasi memang sangat besar, terutama pribadi saya sendiri. Sampai hari ini yang agak sulit transformasi adalah rasa percaya diri. Ya, itu juga saya ya Sudah pede. ya, mudah-mudahan. Tapi sejujurnya saya juga dalam hal tertentu banyak nggak percaya diri. Tapi saya beruntung karena di agama Buddha itu ilmunya banyak banget ya. Jadi mau kepingin seperti apa ya, itu ada caranya diajarkan oleh Buddha. Dan ketika saya ingin transformasi, ingin berubah jadi lebih baik ya, itu benar-benar saya mendapatkan petunjuk lewat dharma yang diajarkan. Dan secara khusus setelah saya menekuni meditasi. Karena walaupun secara teori saya banyak tahu tentang meditasi karena saya dulu seorang guru, tapi dalam praktiknya saya sangat cetek. Pengalaman meditasi saya sangat dangkal ya. Sehingga walaupun bicara meditasi tapi saya masih emosi, masih gampang marah, gampang kecewa ya. Dan buat saya itu menderita. Tapi setelah sekian lama belajar dari orang-orang yang dekat, kemudian menyempatkan diri juga untuk ikut latihan ya, secara khusus saya kenalan meditasi secara intensif di Myanmar tahun 2005. Pengalaman saya itu
ya saya merasa kesempatan belajar meditasi di Myanmar 2005 itu kebangkitan saya, kebangunan saya, sehingga rasa percaya diri itu muncul bahwa saya masih bisa belajar meditasi dengan komunitas yang baik yang betul-betul membantu saya. Kemudian setelah di Indonesia juga di Ekayana sini sedang semangat-semangatnya juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang tidak jauh dari meditasi, dengan retreat gitu. Jadi saya juga ikut terlibat, sering diajak Bante Wimala. Akhirnya saya berkenalan dengan tradisi meditasi Pulang Village. Dan sebelum ke Pulang Village, saya sempat pergi lagi ke Myanmar tahun 2007 karena saya merasakan latihan saya tahun 2005 itu masih kurang, karena ketika ke Indonesia ini memang agak sedikit tantangannya ya, karena di Indonesia ini kesempatan berlatihnya itu memang porsinya agak kurang karena kesempatan melayaninya lebih banyak. Jadi akhirnya saya bagaimana ya supaya saya bisa jalani meditasi tapi saya bisa melayani gitu. Gimana saya supaya bisa melayani dengan baik? Bagaimana caranya supaya saya bisa membawa energi meditasi itu dalam pelayanan gitu ya? Gimana supaya lewat kata-kata saya orang merasa bahagia, lewat apa yang saya jalanin orang merasa jadi kehadiran saya membawa berkah gitu ya. Itu saya terus berjuang gimana caranya, ternyata nggak gampang. Jadi belajar itu memang harus terus menerus dalam pengalaman saya ya. Berlatih juga terus menerus. Nah akhirnya kenalan dengan teknik Pulang Village itu ya, meditasi dengan sumber yang sama-sama mengambil sutranya dari Satipatthana ya, juga dari Anapanasati, tapi cara pendekatannya yang berbeda ya. Tapi singkat ceritanya, saya merasa bersyukur dan sama merasa beruntung melalui meditasi itu saya pelan-pelan ya bisa bertransformasi. Saya tidak akan membandingkan saya dengan orang lain, tapi saya ingin membandingkan saya yang dulu dengan saya yang sekarang. Dari yang dulu jarang berlatih, kemudian banyak belajar, mencoba berlatih, dan apa keuntungannya untuk saya. Ya, terutama kalau tadi Mr. Paul ingin sedikit menyinggung masalah pengalaman di Pulang Village. Sebetulnya pengalaman ini bukan hanya saya rasakan di Pulang Village. Jadi pengalaman saya lebih ke sifatnya ke yang nyata saya alami di mana-mana gitu ya. Jujur ya, meditasi membantu saya jadi hidup lebih bahagia. Jadi itu poin pertama. Meditasi membantu saya hidup lebih bahagia. Kenapa? Karena sebagai seorang biku di Indonesia ini sangat tidak mudah bagaimana untuk bisa bicara di depan umum, bagaimana supaya orang umat kita tetap percaya dengan masalah-masalah yang begitu besar ya, dengan tuntutan yang begitu besar, sehingga kita seringkali banyak lagi kayak tekanan-tekanan ya, jadi tidak nyaman. Jadi itu juga punya penderitaan sendiri ya. Dan ketika pikiran kita ini sudah mereka-reka menciptakan ketakutan-ketakutan, ketidaknyamanan gitu ya, itu rasanya menderita sekali gitu. Nah, saya sempat juga dulu sebelum meditasi kepikiran nanti kalau meditasi lagi duduk sendiri terus dari belakang nanti ada yang berpuk saya terus lari gimana gitu. Jadi banyak menciptakan muncul bentuk-bentuk pikiran negatif sebelum meditasi. Akhirnya
tidak ada cara lain selain harus langsung praktek ya, langsung praktek. Ternyata beda setelah dipraktekin itu pengalaman apa bentuk-bentuk pikiran tadi itu nggak ada, yang pengalaman ada orang gebuk dari belakang juga nggak ada ya. Semua itu ciptaan pikiran kita sendiri. Jadi ketika saya meditasi, pelan-pelan saya jadi lebih mengenali sifat pikiran saya. Ternyata selama ini saya menderita, ditipu oleh pikiran saya sendiri. Ya, termasuk kalau mau ceramah nanti kalau nggak dengerin gimana ya? Belum ceramah sudah menderita. Nanti kalau yang datang tuh sedikit terus nggak dengerin gimana ya? Jadi hal seperti itu muncul juga. Termasuk nanti kalau sudah ceramah tiba-tiba ada gangguan misalnya mati lampu gimana. Jadi pikiran kita ini sering memunculkan hal-hal ya yang membuat kita jadi beban. Nah, meditasi mengajarkan saya untuk hidup saat ini. Jadi ketika saya mulai mengenal meditasi pernapasan, juga meditasi vipassana, membantu saya untuk tidak lari ke masa depan, memikirkan hal-hal yang hanya membuat kamu menderita, atau lari ke masa lalu yang membuat kita menjadi menderita. Kalau saya ingat saya di masa lalu banyak kekurangan, banyak kesalahan, itu kalau mau meditasi juga penderitaan tersendiri, perjuangan tersendiri. Tapi dalam pengalaman saya, pelan-pelan ketika semuanya dipraktekkan, dijalani, ya, ikuti instruksi, ngalir, ya, akhirnya mengamati nafas, duduk hening, itu menjadi pekerjaan yang menyenangkan. Karena ketika sudah mulai konsentrasi, itu ada kebahagiaan yang luar biasa. Duduk 1 jam itu rasanya cepat, ya. Jadi begitu mengalir saja begitu, ikutin petunjuk, jalani, ya, ditambah lingkungan yang mendukung, mulailah itu pelan-pelan kita bisa merasakan kebahagiaan di dalam meditasi ketika konsentrasi. Jadi ada kebahagiaan yang tidak saya rasakan, ada kebahagiaan yang lain ya, yang hanya bisa dirasakan kalau kita praktek. Nah, juga kita ini semakin mengerti ternyata di dalam diri setiap orang, termasuk di dalam diri saya, memang sudah ada potensi, sudah ada benih kebahagiaan yang selama ini kita nggak pernah rawat, nggak pernah kita lihat, seakan-akan tidak ada kebahagiaan di dalam diri kita, ya. Jadi saya teringat waktu datang ke Pulau Philip itu kan tahun lalu itu pas summer ya, musim kemarau, musim panas. Kebetulan rumput-rumput juga kering, apalagi menjelang winter itu atau autumn, itu kita hampir nggak beli di lapangan halaman wihara itu banyak rumput kering ya. Tapi ketika sudah mau spring, selesai winter masuk ke spring ini, bulan April, Mei, saya baru semacam tercerahkan, tersadarkan betapa ada pemandangan yang luar biasa ya. Ketika masuk spring itu dari lapangan yang begitu luas yang tadinya kita akan lihat bunga, sekarang itu di mana-mana bunganya sudah muncul dengan sendirinya, banyak sekali warna-warni ya. Saya nggak bawa fotonya. Dari situ saya ada satu kesadaran, ada satu pengalaman, ada satu pengetahuan. Sebetulnya benih bunga itu sudah ada di tanah lapang itu sudah ada, benih bunganya sudah ada. Hanya ketika summer, masuk winter, masuk autumn, itu nggak ada cuaca yang mendukung, tidak ada kondisi yang mendukung, membuat benih-benih bunga tadi itu nggak kelihatan. Tapi ketika musimnya berganti, masuk spring, kita nggak pernah menduga ternyata di lapangan yang kemarin tidak begitu menarik karena kering, rumputnya kering, ya,
itu tiba-tiba begitu musim spring langsung bunganya banyak sekali, warna-warni, ada kuning, hijau, putih, merah, bagus sekali. Jadi saya jadi sadar juga ya, sebetulnya di dalam diri saya juga benih kebahagiaan itu sudah ada, benih kedamaian juga sudah ada, benih ketenangan juga sudah ada di situ. Hanya selama ini mungkin kita nggak pernah membuat kondisi bagaimana kebahagiaan itu bisa muncul, ya. Dan setiap orang juga sudah punya benih-benih kesuksesan dalam hidup, benih kedamaian, benih kebahagiaan, ya. Kalau Anda sampai hari ini masih belum bahagia, bukan berarti Anda tidak bisa bahagia. Yang kita perlukan adalah menyadari bagaimana kita menciptakan kondisi supaya bahagia. Dan yang dalam pengalaman saya yang paling gampang untuk bisa bahagia adalah kita harus mau berubah, ya, mau berubah. Kemudian melihat, ya, ke hal-hal positif di dalam diri kita. Kita selama ini terfokus pada yang negatifnya terus. Dalam pengalaman saya begitu. Saya itu lama banget untuk bisa percaya diri, walaupun Mr. Paul tadi bilang saya sekarang sudah percaya diri. Ya, terima kasih. Tapi saya sampai hari ini kadang masih minder juga. Ada satu beban di dalam diri saya yang membuat saya sering minder. Pertama karena saya tidak kuliah, itu bikin saya minder juga. Kedua, saya orang kampung, itu yang menghantui juga. Saya bayangkan nanti saya, orang tua saya ini orang seperti ini, saya bisa kuliah, saya bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin, wah masih lain gitu ya. Jadi banyak sekali pikiran-pikiran, ya, yang mengarahkan saya melihat hal-hal yang kekurangan terus di dalam diri saya gitu. Lihat lagi kalau bercermin, ya, dia mukanya sudah nggak proporsional gitu. Karena kok mata kiri sama kanan beda, giginya jarang-jarang. Semakin kita melihat sisi negatifnya terus, ya, dalam pengalaman saya itu saya deh, kok saya jelek ya, kok saya begini ya. Jadi akhirnya nggak bersyukur gitu. Tapi pengalaman meditasi saya, ya, artinya saya dari pengalaman itu saya ingin melihat sisi positif saya yang ada di dalam diri saya. Karena kebahagiaan menjadi mungkin ketika kita tahu ada jenis bahagia di sana. Setelah kita mengerti, oh, ya memang saya nggak kuliah, tapi saya kan anaknya rajin, saya kan suka baca buku, pengetahuan saya nggak kalah kok, ya. Dan saya kan pergaulannya orang baik-baik, ya, saya masih bersyukur loh, ya. Jadi kita coba lihatin positifnya. Saya kan bisa ini, saya bisa itu. Saya juga nggak bodoh-bodoh amat, gitu ya. Saya lihat positifnya, akhirnya saya kemudian dari situ saya akhirnya mencoba bagaimana menghargai benih-benih positif tadi. Akhirnya saya lebih gampang, ya, untuk bisa merasakan kebahagiaan dalam hidup saya. Misalnya, ya, setelah saya tahu bahwa di dalam diri setiap orang itu selalu ada dua hal, ada sisi positif, ada sisi negatif, ada sisi ada kualitas baik, ada kualitas yang tidak baik. Nah, dalam pengalaman saya begitu, saya lihat ke sana, saya belajar dari orang yang misalnya, ya, kalau saya ceritanya ini di Pulang Philip, ya, juga saya melihat ada Bante, ada biksu di sana, ada satu menginspirasi itu ada biksu-biksu yang sangat luar biasa di sana, ya. Saya lihat mereka yang percaya diri, mereka yang bahagia bukan gak ada kekurangan, ya. Mereka juga ada kekurangan, ya. Ya. Tapi mereka kok bisa bahagia, ya. Ya. Kita akhirnya belajar, ya. Akhirnya kita coba kenalin kondisi-kondisi yang membuat kita bahagia. Pertama, kalau kita masuk di komunitas yang baik, ya, di sana yang saya rasakan adalah bagaimanapun kurangnya kita,
di sana itu semua bisa menerima. Maksudnya apa? Seringkali mereka yang di sana di Langfiling itu yang ceramah semuanya tidak semua biku yang ceramah itu ceramahnya sangat bagus. Tapi ceramahnya menjadi menarik dan bisa dinikmati karena pendengarnya itu mendukung. Mereka memang datang ke situ untuk berlatih dan biku yang datang ke situ mensupport. Saya pernah ada satu sesi di sana saya ngisi kelas biku. Saya bahasa Inggrisnya belepotan, apalagi bahasa Prancis, apalagi Vietnam nggak bisa sama sekali. Saya jujur karena sebelumnya udah hampir 4 bulan di sana, saya melihat kualitas mereka, kemampuan mereka ceramah sangat bagus. Terus mereka meminta saya untuk ceramah. Saya betul-betul nggak percaya diri ya, gimana nanti ya kalau ditanya nggak bisa jawab, ya. Terus nanti kalau dia nggak dengerin gimana, gitu kan, muncul pikiran itu. Tapi kabar baiknya, alhamdulillah ya. begitu saya tampil, saya ngomong apa adanya, ngalir. Rupanya mereka punya respect yang sangat baik. Mungkin dari sisi pengalaman pengetahuan dia lebih hebat ya. Tapi dia punya nilai plus lagi adalah mereka juga pendengar yang baik. Ketika saya mulai ngomong, dia yang meminta saya ceramah, dia juga dengerin. Ya. Walaupun harus ditranslate saya ngomongnya bahasa Indonesia. Saya dari Indonesia, ada satu video kita yang terjemahin. Jadi saya ketika bicara di depan orang dan orang itu dengerin, biku-biku di sana hebat-hebat. Rata-rata background pendidikannya juga ya mereka sangat educated ya, terpelajar, ada yang dokter, ada yang psikiater, orang-orang hebat. Tapi mereka mendengarin itu sangat membantu saya untuk menyelesaikan tugas saya gitu. Saya malah jadi tidak khawatir karena mereka datang bukan untuk menilai saya di mana ceramah, tapi dia betul-betul ingin tahu sharing saya isinya apa gitu. Si biku ini ngomong apa, dia benar-benar menunjukkan ekspresi yang seperti itu. Akhirnya saya merasa terbantu. Akhirnya saya bersyukur di sini. Oh iya ya, ternyata di sekitar kita ini banyak orang baik ya. Kamu harusnya bersyukur. Kebahagiaan itu kita yang cipta. Tapi kalau kamu nggak nyadarin bahwa ada kondisi-kondisi yang bisa kamu bahagia dan kamu nggak sadari itu, nggak terima itu, ya kamu nggak bisa bahagia. Jadi kita harus menyadari di situ. Dan memang benar, satu-satu akhirnya banyak hal yang membuat saya jadi betah. Ya, pelan-pelan saya bisa menikmati latihan. Jadi kebahagiaan itu benar-benar nyata. Ya, semakin kita melihat berani melihat positif kita, melihat positif orang lain, melihat positif lingkungan yang kita, ya, rasa syukur itu ada. Terus akhirnya ngalir juga. Dulu saya sempat agak kurang bangga punya orang tua yang buta huruf, yang orang kampung gitu. Sempat minder juga. Tapi memang proses perjalanan itu panjang. Akhirnya saya bersyukur. Coba kalau orang tua saya pintar, ya. Kalau orang tua saya pintar, mungkin ekspektasi orang tua terhadap saya lebih tinggi lagi itu. Ya. Biasa kalau orang tuanya dokter, pasti harapan terhadap anaknya kalau bisa jadi maha dokter gitu kan. Tapi karena orang tua saya ini buta huruf, bisa lulus SD aja udah seneng. Jadi nggak beban, ya kan? Bapak bisa jadi guru, meningkat lagi, ya kan? Akhirnya, iya ya. Saya harusnya bersyukur ya, walaupun orang tua saya ya memang nyatanya orang tua buta huruf, tapi karena dari sanalah saya jadi banyak belajar hal, bagaimana membuat orang tua jadi bangga. Kita lihat sifat-sifat positif. Karena orang tua saya bukan anggota DPR, nggak bisa korupsi, ya kan? Dia nggak bisa nipu juga. Nah karena memang nggak sekolah, akhirnya nggak bisa judi. Saya lihat positifnya ya. Untung ya, coba kalau orang tua saya mungkin pintar hari ini jago judi juga gitu kan. Akhirnya saya lihat ya positif lah. Nah, tapi kemudian kalau kita cerita yang lain, keuntungan saya meditasi selain
saya jadi lebih bahagia dalam hidup saya, ya. Saya juga jadi open mind, ya, lebih terbuka dan lebih rileks. Karena saya orangnya gampang tegang. Saya kalau udah di depan umum tuh gampang tegang, stres, ya. Tapi meditasi benar-benar membantu jadi lebih rileks, lebih open mind, lebih bisa terima segala kemungkinan yang bakal terjadi gitu. Akhirnya salah satu contoh misalnya di komunitas di Sanggagung ini karena kita diajarkan untuk non-sektarian, itu membantu saya juga jadi gampang open mind, ya, jadi lebih terbuka. Saya mau mempelajari keindahan Mahayana, saya juga bisa mempelajari keindahan Tantrayana. Maka ketika Pelapili dikenalkan di Indonesia, saya juga jadi gampang untuk menerima gitu. Membuat saya lebih terbuka. Saya nggak curiga ini aliran benar apa enggak gitu ya. Saya membuat saya jadi ingin tahu malah kok orang bule ini mau ya belajar agama Buddha di sana gitu. Apa aja sih yang menarik? Ya. Sementara mungkin ada orang lain yang masih berpikir mungkin sebaliknya ya. Tapi kok orang-orang ini kok mau ya di sana gitu. Dan akhirnya kita juga karena open mind, kita nggak menutup diri, karena yang ingin transformasi kan saya gitu. Yang mau transformasi kan saya. Jadi saya harusnya memang yang mau belajar. Nah akhirnya ketika sampai di sana benar-benar saya membuka diri. Ada praktek-praktek di sana yang memang sama sekali saya nggak jalani di Indonesia. Ya. Misalnya kayak ketika belajar meditasi jalan kita di Indonesia, kalau saya kan meditasinya di ruangan. Kalau pakai tradisi Myanmar ya, kalau lagi di Pasana meditasi di ruangan. Tapi karena saya ingin transformasi, adanya di sana praktik meditasi jalannya itu ya di lapangan, langsung ke alam ya, jalan ke hutan rame-rame. Tapi yang luar biasa itu kita jalannya orangnya banyak tapi tenang ya, tenang. Saya lihat itu, apalagi kalau biku-bikunya sudah terlatih gitu, itu membantu banget. Karena kalau ada satu masa memang ketika peserta orang awamnya lebih banyak dan kebanyakan belum pernah ikut meditasi jalan, memang beda suasananya. Tapi begitu sebagian besar sudah pernah ikut, ya jadi gampang. Termasuk saya awalnya juga agak kurang bisa menikmati. Ini mau kemana sih jalan-jalan terus, nggak berhenti. Ya. Terus lihat, akhirnya saya menderita sendiri tuh. Sudah ini lagi orang jalannya cepet-cepet lagi, orang lain pelan-pelan, akhirnya menderita karena saya banyak menilai, banyak berpikir. Akhirnya lewat sehari, 2 hari, 3 hari, sampai sebulan, betul-betul saya bisa lepasin pengalaman saya di Indonesia itu, pengalaman saya di Myanmar. Saya belajar hidup saat ini. Sekarang saya jadi pelapis. Menunya adanya ini, meditasinya ya begini. Kalau kamu menuntut untuk merubah dia, kamu membawa cara kamu di Indonesia nggak bisa. Jadi yang nyuruh kamu ke sini siapa? Yang mau berubah itu siapa? Pertanyaan itu satu juga ke saya. Oke, yang mau ke sini itu saya, yang mau berubah itu saya. Sekarang meditasinya adanya begini. Dan saya ingat nyanyian Club Village ya, tentang I have right ya, I have right, I am home gitu ya. Itu membantu banget. Ketika kita sedang berjalan, saya mendengar lagu itu, saya benar merasa ya setiap langkah itu ternyata saya sudah sampai gitu. Setiap langkah adalah tujuan. Itu saya benar-benar merasakan. Ya,
saya harus membuka diri bahwa saya harus memberi kesempatan bagi diri saya sendiri agar meditasi di Plang Philip itu hadir dalam diri saya. Saya tidak lagi boleh membawa pengalaman-pengalaman masa lalu. Saya harus ikuti apa yang ada di sana. Sekarang meditasinya rame-rame, jalannya keluar. Kapan berhenti kita nggak tahu, rute yang mau dilewati kita nggak ngerti. Itu sekarang jangan jadi beban. Karena ingat, setiap langkah yang kamu lakukan itu sebetulnya sudah tiba. Jadi memang jalan kita nggak ada tujuan. Jadi jangan pernah mencari tujuannya kemana. Ya. Dan itu membantu banget sehingga kita setiap langkah itu rasanya sudah sampai. Karena sudah sampai, ya kita jadi bisa menikmati. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa jalan dengan damai? Jangan pernah pikirin mau kemana. Itu mengganggu pikiran kita. Jadi kita jalannya setiap langkah yang kita lakukan, kita nikmati. Kalau nanti ternyata barisannya berhenti, ya berhenti, nikmati nafas. Ya. Jadi kita sebetulnya sudah sampai. Jadi Bapak Ibu semua ya, kalau kita bisa menghadirkan kebahagiaan di setiap langkah, di setiap nafas, ya, tidak ada kekhawatiran. Kita sering mikirin, bener nggak ya udah bisa bantu kita masuk surga, ya. Bener nggak ya bangkai itu yang kita ikuti bisa bimbing kita masuk surga? Bener nggak besok kalau aku mati masuk surga? Bisa nggak nanti aku sukses? Ya, seringkali kita ini dibebani oleh ekspektasi harapan-harapan di masa depan yang sebenarnya, apa yang kita bayangkan tadi itu sudah ada di sini, di setiap nafas kita, di setiap langkah kaki kita. Ya, jadi meditasi jalan menjadi satu kegiatan yang menyenangkan. Ya. Termasuk ketika saya di awal-awal bingung karena saya datang ke sana itu sebagai biku yang sudah dianggap senior, kebetulan udah 25 tahun. Mereka kalau biku udah senior suka nggak dikasih tanggung jawab, dibebasin. Karena dibebasin saya bingung, karena yang lain ada yang nyuci piring, ada yang ngepel, ada yang kebon, ada yang recycling, ada yang promosi, ada yang macam-macam punya tanggung jawab. Aku tuh bingung, sedangkan saya perlu teman. Kalau saya gak kerja, ya penderitaan juga. Akhirnya ini kesempatan untuk saya belajar juga ya, kesempatan untuk belajar open mind. Betul saya ini senior, tapi pengalaman saya di sini kan masih cetek juga. Betul saya udah lama jadi biku, tapi saya masih gampang menderita. Dan kamu kepingin bahagia. Sekarang buka pikiran, beri kesempatan pada diri sendiri dan untuk mengalir. Kalau ada istilah go as a river gitu ya, saya belajar di situ mengalir bagai sungai. Oke, akhirnya saya membaur. Saya kemudian pergi ke satu, di sana ada istilahnya happy farm ya. Itu kayak tempat untuk berkebun untuk para peserta semua ya, di meditasi berkebun. Saya melihat setelah berkumpul di sana, ini ternyata yang aktif di sana ini orang hebat semua ya, banyak profesional, ada musisi-musisi hebat dari Amerika, dari Belanda, dari Inggris, jago main musik, jago main biola, jago main piano, hebat-hebat. Terus aku melihat ke sana, saya lihat mereka ini orang hebat semua kok mau bikin kompos, kok mereka mau nanam sayur gitu. Dan yang lebih asik lagi adalah ketika di dalam menanam itu bagian dari meditasi, karena sebelum bekerja mereka akan bagi tugas, ya, bagi tugas, kemudian mereka akan membunyikan lonceng untuk kita hening sejenak. Jadi intinya kerja itu juga bagian dari meditasi, yang buat saya awalnya juga susah, ya, buat saya agak susah.
Susahnya karena kita biasa meditasi ya di dalam ruangan, bukan di kebun, ya. Tapi aku merasakan ini orang-orang biasa yang bukan gitu aja ya, begitu ngambil air. Saya lihat itu mukanya bahagia, dia ngambil air di sumur agak jauh kan, sumurnya bukan sumur beneran lah, ada kayak parit kecil, ngalir air, terus itu ada kayak ada bol gitu ya, isi air gitu. Kemudian dia ambil. Saya lihat ini orang kok happy ya, cuma ngambil air, nyiram kembang, nyiram sayuran gitu. Terus yang ngaduk-ngaduk kompos, happy gitu. Kayaknya mindful banget tuh ngaduk sampah pakai kompos. Maaf kata ada menu nih, gitu ya, kotoran gitu ya. Saya lihat, oh iya ya, kamu juga harus belajar ya, bagaimana kamu melakukan kerjaan itu dengan senang gitu. Jadi saya juga belajar di situ. Saya melihat bahwa semua aktivitas itu juga sebetulnya nggak terpisah dari meditasi ya. Jadi meditasi itu energinya energi happy, energi konsentrasi, energi positif itu ada di sana di aktivitas kita. Jadi di situ akhirnya saya benar-benar bisa membaur. Saya melakukan hal yang sama. Saya belajar bikin kompos, bagaimana membuat kompos, menanam sayur, terus memperlakukan tanaman dengan senang ya. Karena di sana ada tradisi nanti seminggu sekali main musik di kebun. Jadi itu bunganya enggak, sayurnya tuh senang gitu. Sehat. Ya. Mungkin waktu itu ada satu anak sini, ada si Hesti sama Mary kalau nggak salah ya. Ada datang ke sana juga di pelatihan. Ada anak kayaknya 2 orang perempuan. Dia ikut pergi ke Happy Farm dan dia beruntung karena ketika dia datang ada satu orang bule sedang main musik di kebun, ya, di situ. Jadi saya lihat keterbukaan pikiran saya itu membuat saya mudah mengalir. Jadi dalam meditasi itu saya betul-betul merasakan bahwa pentingnya pikiran yang terbuka itu penting. Kita nggak bisa langsung mengatakan yang aku jalani itu yang udah benar, yang pernah aku pelajari itu yang benar, terus tidak mau membuka diri, ya jatuhnya kita jadi kaku ketemu orang tuh, wah dia salah pun saya nggak mau bergaul sama dia, akhirnya kita jadi kaku. Dan saya mencoba membuka diri, open mind, saya coba menyentuh semua yang ada di sana, saya nikmati gitu. Jadi saya jadi relax, saya nggak malu suruh nyapu, saya nggak malu pergi ke bawah, saya nggak malu bikin recycling itu, suruh milih-milih sampah kaleng, sampah botol. Ternyata ada kenikmatan, ada kebahagiaan tersendiri. Ditambah lagi kita melakukannya itu bukan mau cari uang, kita dalam rangka menjaga bumi. Dalam rangka menjaga bumi. Kita bayangkan kalau nggak ada orang yang peduli terhadap sampah ini, ya, di mana-mana kita akan melihat sampah. Kalau sampahnya sampah sayur masih gampang ya untuk apa sih namanya? Mengurai. Ya. Terima kasih dari bantu. Pengusaha sayur. Jadi kalau sampahnya kaleng atau kan susah. Jadi ya saya rasakan meditasi membantu saya transformasi. Pertama saya jadi bahagia, kedua saya jadi open mind dan relax. Meditasi juga relax, gak ada tuntutan. Kita jalani misalnya setengah jam. Kalau dulu saya itu terlalu semangat. Kalau lihat temannya ada meditasi 2 jam, saya nggak mau kalah. 3 jam. Dan sakit pantatnya juga tahan apa. Betul. Saya pernah meditasi sampai 6 jam. Dari makan siang jam 12, jam 1 mulai, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 itu baru bangun. Tapi dapat pantat panas, benar-benar kayak dibakar gitu. Tapi karena ngerti tekniknya, ya itu jadi objek meditasi. Cuma jadi gak sebab mengamati nafas, mengamati pantat aja. Tapi betul. Tapi saya salah, tapi saya nggak ngerti bahwa kita bukan berlomba.
saya merasa tertantang. Teman saya 2 jam, 3 jam, tenang, gak keluar dosa. Masa sih saya gak bisa? Gak sadar, akhirnya kita kayak orang lomba. Itulah kebodohan saya. Jadi sekarang enggak, saya meditasi dulu semampu saya. Saya berusaha konsentrasi semampu saya. Saya bisa setengah jam, saya jalan 1 jam. Saya bisa 45 menit. Bagaimana meditasi itu jadi menyenangkan? Itu aja, enjoy aja, ya kan? Gak pernah kepikiran harus jadi arhat sekarang juga, nggak ada. Ya, itu malah membebani. Kalau kita yang intinya ada transformasi, memang ada proses ternyata pelan-pelan gitu. Yang ketiga, yang saya rasakan sendiri, meditasi membantu saya ya. Jadi saya ya meningkatkan kualitas positif saya jadi lebih meningkat ya. Misalnya gini, saya ini punya kekurangan adalah malas. Karena saya tuh seringkali maaf kata ya, saya akan gampang rajin tuh kalau banyak temannya, terutama kalau belajar, baca buku. Saya keberuntungannya tuh kalau suruh ceramah adalah jadi baca buku. Jadi kalau ada biku mau ceramah, sebenarnya itu untungnya kenapa? Karena jadi baca, jadi belajar. Ya. Saya juga nyadar, saya kalau sering diundang ceramah, saya sama juga saya memberi kesempatan untuk belajar. Karena seringkali saya lihat itu banyak penceramah itu pintar semalam ya. Ya semalam sudah siap-siap dulu tuh besok itu. Nah, tapi lewat meditasi itu kita jadi bisa mengalahkan. Kamu diminta ceramah atau tidak, diminta orang ini atau tidak, kamu harus rajin. Karena rajin akan membawa kamu menjadi lebih baik. Ya. Ada bayangkan di sono itu kalau lagi winter itu gelapnya lebih lama ya. Gelapnya lama dan itu berat banget. Beda banget dengan summer. Jadi kalau winter itu kita jarang lihat matahari. Jadi jam 9 pagi itu masih gelap. Sedangkan kita bangun jam 5. Itu rasanya berat banget, itu perjuangan sendiri. Sudah kita dingin kita sana mesti pakai kaos kaki juga nggak cukup satu, mesti double. Ya, pakai jubah gini juga dalamnya kaos tuh. Kalau lockdown 1 nggak cukup, jadi kaosnya double, jadi rasanya gemuk sekali saya. Ya. Jadi berjuang bagaimana tetap bangun pagi walaupun dingin. Ya, saya merasa tidak, karena di sana tidak ada yang membangunkan dalam arti memaksa kamu bangun. Kita bangun itu benar-benar karena sadar ya, ada keuntungan. Kalau saya bangun pagi, saya bisa menikmati udara sejuk. Di sana kalau pagi itu ada apa ya, sejuknya beda lah ya. Agak susah meranginya gitu. Karena nggak ada di sini. Tapi itu enak aja gitu. Enak aja gitu. Kedua, saya melihat ada kebahagiaan sendiri ketika saya hadir. Ternyata bangun pagi saya itu menginspirasi teman-teman juga. Saya menjadi tahu seperti itu ketika mereka sharing. Mereka ternyata semua melihat saya gitu. Apa yang saya lakukan ternyata selama ini diperhatiin. Ternyata mereka satu-satu keluar. Terima kasih Bante, walaupun sudah senior masih bangun pagi, itu benar-benar membantu saya juga ikut bangun. Tadinya saya juga mau males, tapi lihat Bante bangun saya jadi bangun. Terus Bante duduknya tenang, tadinya saya udah mau selesai dan Bantenya tenang, saya juga tenang gitu kan. Jadi di sana tuh ada sharing mengungkapkan perasaan. Jadi banyak sekali mereka menyirami hal-hal positif yang ada di dalam diri saya. Akhirnya buat saya juga dari terus hal-hal kualitas positif dalam diri saya juga dari tumbuh. Itu yang saya rasakan begitu. Sehingga bangun itu nggak beban, bangun pagi nggak beban.
mau bayar nggak beban? Di sana nggak ada yang marah-marah, ya. Sebagai sekali di sana nggak ada ibu marah-marah. Kamu mau kerja rajin, kamu dapat manfaat. Kamu mau dikasih, kamu dapat manfaat. Ya. Jadi semua dilakukan dengan rasa senang gitu. Makanya cuma melakukan apa aja rasanya enak, nyaman. Ya. Kemudian yang terakhir yang saya rasakan sendiri, meditasi bagi saya jadi lebih objektif, terutama terhadap melihat diri sendiri ya. Yang melihat diri sendiri dan melihat orang lain. Selama ini saya ya agak terlalu subjektif ya, makanya muncul penilaian-penilaian yang membuat saya jadi minder, jadi nggak percaya diri dan lain-lain. Tapi sekarang saya merasakan meditasi itu banyak sekali membantu kita lebih objektif melihat segala apa yang ada di dalam diri kita, melihat secara utuh, ya, melihat segalanya secara utuh, secara adil, ya, tidak sebelah mata. Lihat orang lain juga sama. Karena ketika kita objektif, kita jadi bisa menerima diri kita benar-benar ikhlas. Ya, saya tidak pernah akan menjadi orang lain karena saya adalah saya. Memang kadang kita suka membayangkan seandainya saya itu dia gitu ya. Sudah ganteng, pinter ya, kayak misalnya Mr. Paul, sudah pinter bahasa Inggris, sudah bahasa Jepang, ya kan, bahasa Hokkien, banyak itu. Tapi aku pikir lagi ya, saya adalah saya, gitu. Saya bukan dia. Saya bisa menjadi Linda dengan cara saya, ya. Jadi kenapa saya harus menghakimi diri sendiri? Kenapa kamu tidak melihat positifnya? Ya, akhirnya terimalah ya. Akui saja bahwa kamu seperti ini, tapi kamu nggak harus jadi malu. Ya. Karena kadang-kadang orang lain juga mengagumi kamu, tapi dia mungkin belum sempat ngomong aja. Ya, ya. Mungkin nanti kalau udah ngomong, kamu akan tahu bahwa kamu juga luar biasa seperti mereka. Ya. Dan itu memang betul. Ketika saya sudah pulang, itu ada acara signing live ya, penyinaran di sana. Ya, setiap orang itu akan mengungkapkan perasaannya, kesannya mereka terhadap saya seperti apa, yang objektif ya. Jadi ketika kita objektif terhadap diri sendiri, melihat saya sebagaimana adanya, ya itu membuat saya jadi lebih menjalani hidup ini dari itu lebih nggak beban. Ya, jadi pengalaman meditasi itu selain seperti apa yang telah diterangkan oleh Sang Buddha, ya, kalau meditasi kan sering diceritakan juga konsentrasi, bisa jhana, bisa mencapai nirwana gitu ya. Tapi dalam pengalaman saya justru hal-hal tadi yang saya ungkapkan itu lebih nyata. Bahkan saya juga nggak takut nanti nggak masuk nirwana. Kalau saya udah cukup, saya bisa makan dengan enak, saya punya teman baik, saya bisa jalan dengan damai. Kalau saya udah cukup. Saya di musim melalui 4 musim nggak ada masalah ya. Summer bisa, winter kedinginan bisa, gitu kan. Nah, jadi apa lagi, gitu ya. Jadi buat saya inilah kehidupan yang nyata. Kalau sampai nanti bisa benar-benar merealisasi nirwana ya, komitmen. Tapi saya dalam pengalaman saya itu kenyataannya nyata, yang real itu buat saya lebih penting. Karena ketika saya punya semakin menyadari saya punya teman begitu baik, ya, komunitasnya begitu baik, buat saya itu udah cukup lah. Jadi surga lagi bukan lagi konsep, bukan sesuatu yang kita rasakan nanti kalau sudah mati gitu. Tapi itu dalam komunitas yang saling mensupport, yang saling memberikan hal-hal positif di dalam komunitas itu betul-betul membahagiakan. Ya, jadi ya saya bersyukur karena kesempatan berlatih meditasi itu mengantarkan saya ada di titik ini ya, sehingga benar-benar saya merasakan manfaat. Ya. Dulu
belum berkenalan seperti ini ya saya banyak pesimis, saya banyak tidak bersyukur, saya terlalu dibebani oleh obsesi-obsesi gitu. Jadi sekarang saya juga siap untuk dinilai orang. Jadi istilah kata ada orang ninggalin saya, ini bagus saja cuma gitu-gitu aja, nggak jadi kan, ya biarin aja, saya nggak beban. Ya. Dulu tuh ada kayak semacam diterima orang, dihargai orang tuh kayak semacam kebutuhan yang akan menderita kalau orang nggak hormat sama kita gitu. Ya, saya nggak mau diperbudak atau dicekam oleh pikiran-pikiran itu. Saya istilah kata kalau orang mau marah-marah boleh, itu hak kamu kok. Mudah-mudahan kamu bahagia. Tapi saya yakin kamu pasti akan menderita. Jadi saya siap karena orang tinggalin saya, orang nggak respect saya, buat saya itu nggak masalah, ya, karena saya sudah istilah kata, buat saya bisa menerima diri saya bisa melihat hal-hal positif dalam hidup saya, itu udah membuat saya bahagia. Nah, jadi syukur-syukur kalau sampai kok ada orang masih percaya saya, kalau ada orang masih baik sama saya, itu bonus, ya. Jadi saya mempermudah hidup saya dengan cara berpikir positif ini. Jadi ditambah lagi aktivitas kegiatan, ya, selama saya latihan di sana memang banyak hal-hal yang betul-betul membuat saya semakin yakin bahwa di dunia ini, ya, masih masih bisa menemukan, ya, orang baik. Ya, sepertinya waktu sudah habis. Oke, salah prediksi. Ya. Oke. Ya, saya rasa serinya itu saja. Ya, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Ya, terima kasih sudah mendengarkan. Selamat malam. Namo Buddhaya.